Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti, NIM F2019-01048, kelas C1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Farmakoterapi 1 dengan judul materi osteoartritis atau bisa disingkat OA. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Baik, kita masuk pada definisi osteoartritis. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang definisi osteoartritis, salah satunya CDC tahun 2014, yang mengemukakan bahwa osteoartritis merupakan penyakit degenerasi pada sendi yang melibatkan kartilago, lapisan sendi, ligamen dan tulang sehingga menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi. Selain CDC, ada pula Syamsuwijat tahun 2011 yang berpendapat bahwa OA sebagai kelainan sendi kronik yang disebabkan karena ketidakseimbangan sintetis dan degradasi pada sendi, matriks ekstraseluler, kondrosit serta tulang subkondral pada usia tua. Namun, secara umum, OA adalah penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan sendi akibat proses pelemahan dan disintegrasi tulang rawan sendi yang disertai pertumbuhan tulang dan tulang rawan baru dari sendi. Baik, kita masuk pada klasifikasi osteoartritis. Berdasarkan etiologinya, osteoartritis diklasifikasikan menjadi osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Yang pertama, osteoartritis primer atau disebut juga OA idiopatik. OA primer belum diketahui jelas penyebabnya, namun sering dihubungkan pada penuaan. Penggunaan berulang sendi yang terpakai dari tahun ke tahun mengakibatkan bantalan tulang mengalami iritasi dan meradang sehingga menyebabkan nyeri dan pembengkakan sendi. OA primer meliputi sendi perifer, interpalang, sendi besar, sendi-sendi kecil, maupun variasi lainnya. OA jenis ini terutama ditemukan pada wanita kulit putih dan juga usia baya. Yang kedua, osteoartritis sekunder. OA ini dapat disebabkan oleh penyakit atau kondisi lainnya yang menyebabkan kerusakan pada sinova sehingga menimbulkan osteoartritis sekunder. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan OA sekunder yaitu trauma, faktor genetik, dan penyakit metabolik. Kita masuk pada klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena, terbagi atas beberapa. Yang pertama, OA tangan. OA tangan ini dimulai pada usia 45 tahun, di mana wanita akan lebih beresiko terkena OA tangan dibandingkan pria. Faktor genetik menjadi salah satu penyebabnya. OA tangan sering mengenai sendi distal interfalang, proksimal interfalang, dan sendi karpo metakarpal. Yang kedua, OA lutut. OA lutut akan mengenai kompartemen yaitu medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian femoropatelar. Diagnosis banding yang akan dilakukan yaitu misaligmen dan genufalgium misaligmen. Yang ketiga, OA kaki. Umumnya OA ini akan mengenai sendi I metatarsafolang. Adapun gejala klinis yang akan dirasakan yaitu sulit berjalan, kulit di atasnya dapat meradang, serta dapat ditemukan osteofit meskipun pada pasien yang masih berumur kurang dari 40 tahun. Yang keempat, OA kaksa atau panggul. Berbeda dengan OA tangan, OA kaksa sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Dapat terjadi secara unilateral atau sepihak. Adapun gejala klinis yang akan dirasakan yaitu nyeri panggul klasik, nyeri terlokalisasi pada butok, kadang nyeri sendi. OA panggul bersifat destruktif atau memusnahkan. Yang kelima, OA vertebra. Umumnya akan mengenai vertebra servikal dan lumbal, yang akan menyebabkan penyempitan foramen vertebra hingga mengakibatkan terjadinya nyeri punggung sampai pinggang. Yang keenam, OA bahu. Nyeri pada OA bahu sulit dilokalisasi dan terjadi pada saat pergerakan. Pada saat pemeriksaan fisik akan ditemukan keterbatasan gerak pada pergerakan pasif.
Yang ketujuh, OA siku. OA siku ini jarang ditemukan. Umumnya terjadi akibat paparan getaran berulang, trauma atau metabolic atropati. Yang terakhir, OA temporomandibular. OA ini ditandai dengan keriput, kekakuan, dan nyeri saat chewing. Gejala serupa ditemukan pada sindroma disfungsi temporomandibular. Kita masuk pada faktor resiko osteoartritis. Faktor resiko osteoartritis terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor predisposisi dan juga faktor biomekanik. Yang pertama, faktor predisposisi adalah faktor yang memudahkan seseorang untuk terserang OA. Faktor ini meliputi yang pertama, usia. Penuaan dianggap sebagai penyebab peningkatan kelemahan di sekitar sendi, penurunan kelenturan sendi, dan menurunkan fungsi kondrosit. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki sebelum usia 50 tahun lebih beresiko terkena OA daripada perempuan. Sebaliknya, setelah usia 50 tahun, perempuan lebih beresiko terkena OA daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan masa 50-80 tahun wanita mengalami pengurangan hormon estrogen. Yang ketiga, ras atau etnis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ras Afrika sampai Amerika lebih beresiko 2 kali terkena OA dibandingkan ras Kaukasia. Yang keempat, faktor genetik, dan yang kelima, faktor gaya hidup, misalnya kebiasaan merokok yang dapat menghambat proliferasi sel tulang rawan. Yang keenam, obesitas. Peningkatan berat badan akan melipat gandakan beban sendi. Yang ketujuh, osteoporosis, dan yang kedelapan, penyakit lainnya. Yang kedua, faktor resikonya yaitu faktor biomekanik. Faktor biomekanik adalah faktor gerak tubuh yang memberikan beban atau tekanan pada sendi lutut sebagai alat gerak tubuh sehingga meningkatkan resiko terjadinya OA. Faktor biomekanik meliputi riwayat trauma lutut akibat adanya robekan pada ligamen cruciatum dan meniscus. Yang kedua, kelainan anatomis yaitu kelemahan otot quadriceps atau otot besar di depan paha dan laxity ligamentum. Ketiga, pekerjaan, di mana pekerjaan fisik yang menggunakan kekuatan besar dan bertumpu pada lutut dan pinggang adalah salah satu resiko terjadinya OA. Yang keempat, aktivitas fisik, mengangkat beban 10-20 kg selama 10 kali per minggu, serta naik turun tangga menjadi salah satu resiko terjadinya OA. Yang kelima, atlet olahraga. Benturan keras dan membebani lutut seperti bermain sepak bola dan maraton dapat menjadi faktor resiko terjadinya OA lutut. Gambaran klinis osteoartritis atau gejala yang akan dirasakan ketika seseorang menderita OA diantaranya nyeri sendi, kaku sendi, hambatan gerak sendi, crepitus, pembengkakan sendi, dan perubahan gaya berjalan. Ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya osteoartritis, diantaranya yaitu menghindari setiap faktor resiko, misalnya mencegah obesitas, istirahat atau proteksi terhadap sendi yang terkena, olahraga yang tepat, menjaga berat badan, menjaga pola makan dan minum, dan lain sebagainya. Kita masuk pada diagnosis osteoartritis. Seseorang yang dicurigai menderita osteoartritis akan direkomendasikan untuk melakukan beberapa pemeriksaan, di antaranya anamnesi, pemeriksaan fisik, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, pemeriksaan penunjang, serta perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi. Kita masuk pada pemeriksaan anamnesi. Pemeriksaan anamnesi adalah pemeriksaan pertama yang akan dilakukan dokter kepada pasiennya. Pasien yang mengalami osteoartritis akan mengeluhkan beberapa gejala, di antaranya persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan, adanya pembengkakan atau peradangan, nyeri sendi terus-menerus atau hilang timbul, terutama apabila bergerak atau menanggung beban, serta keluhan-keluhan lainnya yang akan diutarakan oleh pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan ini ada beberapa hal yang akan diamati, di antaranya penentuan BMI, Body Mass Index,
memperhatikan gaya berjalan pasien, kemudian apakah ada kelemahan atau atrofi otot, tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi, crepitus, bentuk sendi berubah, dan beberapa pemeriksaan lainnya. Yang ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Sama halnya dengan pemeriksaan sebelumnya, pada pemeriksaan ini ada beberapa hal yang akan diamati. Di antaranya, kemungkinan adanya infeksi, fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan artritis reumatoid. Pendekatan diagnosis terkadang sulit dilakukan, maka penting dilakukan untuk membuat daftar diagnosis banding. Diagnosis banding bertujuan untuk menunjukkan penyakit apa yang dapat terjadi. Diagnosis banding yang menyerupai penyakit OA diantaranya inflammatory arthropathies, arthritis kristal, bursitas, nyeri penjalaran dari organ lain, dan yang lainnya. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan ini ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan laboratorium, misalnya mengambil sampel dari pasien dalam bentuk darah atau cairan tubuh lainnya dengan tujuan untuk menentukan diagnosis penyakit. Kemudian yang kedua, pemeriksaan radiologi. Umumnya dilakukan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu dokter melihat dan mengamati kondisi bagian dalam tubuh pasien. Gambaran pemeriksaan radiologi osteoartritis yaitu seperti pembentukan osteofit, penyempitan rongga sendi, badan yang longgar, dan kistal subkondral dan sklerosis. Menurut Legren dan Lafrenzi, osteoartritis dalam pemeriksaan radiologis diklasifikasikan ke dalam beberapa grade atau derajat. Yang pertama, grade 0, di mana dikatakan bahwa normal, tidak tampak adanya tanda-tanda osteoartritis pada radiologis, di mana pada grade ini pasien tidak merasakan tanda dan gejala osteoartritis. Yang kedua, grade 1, di mana dikatakan bahwa ragu-ragu tanpa osteofit. Maksudnya di sini, pada grade ini telah terbentuk taji kecil, nyeri akan dirasakan ketika beraktivitas cukup berat, tetapi masih bisa dilokalisir dengan cara mengistirahatkan sendi yang terkena osteoartritis. Yang ketiga, grade 2. Pada grade ini, osteoartritis termaksud dalam kategori ringan. Osteofit yang pasti maksudnya osteofitnya sudah pasti ada, mungkin terdapat celah antar sendi, nyeri hampir selalu dirasakan, kaku sendi pada pagi hari, crepitus, dan membutuhkan bantuan untuk menaiki tangga. Kemudian grade 3 dan 4. Pada grade ini, osteoartritis termaksud dalam kategori sedang sampai berat, di mana pada grade ini terdapat celah antar sendi, kemungkinan terjadi perubahan anatomis tulang, nyeri di setiap hari, kaku sendi, dan yang lainnya. Yang kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi. Pada pemeriksaan ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan, di antaranya menyingkirkan diagnosis banding. Hasil diagnosis yang meragukan akan dikonsulkan pada ahli reumatologi, kemudian menentukan derajat nyeri dan fungsi sendi, memperhatikan tujuan terapi yang ingin dicapai, serta faktor psikologi yang mempengaruhi. Kita masuk pada patogenesis osteoartritis. Terdapat 4 fase penting pembentukan osteoartritis, yaitu fase inisiasi, fase inflamasi, nyeri, dan fase degradasi. Yang pertama, fase inisiasi, di mana pada fase ini rawan sendi melakukan perbaikan sendiri ketika terjadi degradasi pada rawan sendi, yang mana kondrosit mengalami replika dan memproduksi matriks baru. Fase ini dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan polipeptida seperti insulin-like growth factor atau disebut juga IGF-1, growth hormone, TGF-B, dan CSFs. IGF-1 memegang peranan penting dalam perbaikan sendi. Kemudian yang kedua, fase inflamasi, di mana pada fase ini sel menjadi kurang sensitif terhadap IGF-1, IL-1 atau interleukin 1, dan tumor nekrosis faktor alfa mengaktifasi enzim degradasi seperti kolagenase dan gelatinase untuk membuat produk inflamasi pada osteoartritis.
di mana produk inflamasi memiliki dampak negatif pada jaringan sendi, seperti menghasilkan kerusakan pada sendi. Yang ketiga, fase nyeri. Pada fase ini terjadi peningkatan aktivitas fibrinognik dan penurunan aktivitas fibrinolitik yang menyebabkan penumpukan trombus dan kompleks lipid pada pembuluh darah subkondral yang menyebabkan lepasnya mediator kimia. Rasa nyeri terjadi akibat lepasnya mediator kimia. Osteofit yang menekan periosteum dan radix saraf menjadi pula penyebab rasa nyeri. Yang keempat, fase degradasi. IL-1 mempunyai efek multipel pada sel cairan sendi, yaitu meningkatkan sintetis enzim yang mendegradasi rawan sendi. Peran makrofag di dalam cairan sendi juga bermanfaat, yaitu apabila terjadi jejas mekanis, material asing hasil nekrosis jaringan atau CSFC akan memproduksi sitokin aktivator plasminogen atau PA. Sitokin ini akan merangsang kondrosit untuk memproduksi CSF. Sitokin ini mempercepat resorpsi matriks rawan sendi. Faktor pertumbuhan dan sitokin membawa pengaruh yang berlawanan selama perkembangan osteoartritis. Sitokin cenderung merangsang degradasi komponen matriks rawan sendi, sedangkan faktor pertumbuhan merangsang sintesis. Ini merupakan gambaran pembentukan osteoartritis dari sendi normal sampai sendi osteoartritis yang berat. Kemudian kita masuk pada penata laksanaan. Penata laksanaan bertujuan untuk menghilangkan keluhan, mengoptimalkan fungsi sendi, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang termaksud dalam pelaksanaan yaitu yang pertama, terapi konservatif. Terapi konservatif meliputi edukasi kepada pasien, yaitu memberikan pengetahuan tentang penyakit osteoartritis, pengaturan gaya hidup, mengurangi berat badan untuk pasien obesitas, dan jika memungkinkan untuk berolahraga maka akan dilakukan. Yang kedua, fisioterapi. Fisioterapi merupakan proses merehabilitasi pasien agar terhindar dari cacat fisik akibat penyakit. Yang termaksud proses fisioterapi yaitu traksi, stretching, akupuntur, transverse friction, latihan stimulasi otot, dan elektroterapi. Kemudian yang ketiga, pertolongan ortopedi, misalnya mendesain khusus sepatu untuk penderita osteoartritis, ortosis untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi sendi. Ortosis ini digunakan untuk memodifikasi karakteristik struktural dan fungsional dari sistem kerangka. Yang keempat, farmakoterapi. Farmakoterapi merupakan penanganan penyakit melalui obat-obatan. Yang termaksud dalam farmakoterapi yaitu analgesik atau antiinflamasi agen, glukokortikoid, asam hyaluronat, kondrotin sulfat, dan injeksi steroid. Yang kelima, pembedahan. Pembedahan ini meliputi artroskopi, yaitu prosedur minimal operasi dan menyebabkan rata infeksi yang rendah. Selain itu meliputi kondroplasti. Kondroplasti ini maksudnya untuk mengurangi gejala osteofit pada kerusakan meniskus serta asiti dan ositi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.